Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, segenap DKM Masjid yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sesepuh yang sangat kami hormati, dan kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa bangun dari tidur atas izinnya. Kita bisa berjalan atas izinnya. Kita bisa bernafas atas izinnya. Tidak ada satu gerakan bisa kita lakukan, bisa kita jalankan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah nikmat-nikmat yang banyak ini kita syukuri. Kita syukuri dengan cara menampilkan peribadahan yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebaktian kita dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, perjalanan kita menuju majelis yang mulia ini merupakan akses kita perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita maklumi, yang sudah kita ketahui, insyaallah tinggal beberapa hari ya, kita akan masuk di dalam bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh para perindu surga. Bulan yang sangat diharapkan oleh para pencari surga. Kalau tidak salah, mungkin ini nanti ada dua sesi ya Ramadan ini. Ada yang dimulai besok, ada yang kemungkinan dimulai lusa. Sebenarnya sama itu, sama-sama tanggal 1, harinya saja yang beda menurut madhab masing-masing. Jadi kalau tanggalnya sama, insya Allah sama-sama tanggal 1, hanya harinya yang beda. Yang puasa besok tanggal berapa Ramadan? Tanggal 1. Yang lusa tanggal 1, sama aja, hanya harinya yang beda. Iya betul. Ya sesuai dengan madhab masing-masing. Nah, Bapak Ibu,
ada hal yang lebih penting untuk kita camkan terhadap masalah tersebut. Ya, karena ini merupakan acara tahunan bagi kita. Dan ini bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, itu bukan hari biasa. Itu bukan bulan biasa. Para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling paham ilmu terhadap agama, karena langsung belajar kepada sumber ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka paling paham terhadap agama, paling ngerti terhadap agama. Karena para sahabat radhiyallahu anhum itu bermadrasah langsung kepada sang pembawa wahyu. Mereka bermadrasah, duduk bersama sang guru, belajar kepada sang teladan, yakni manusia terbaik, Rasul termulia, penyempurna risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan penjelasan-penjelasan Al-Quran langsung dari sumbernya. Bahkan bukan cuma mendengarkan penjelasan, bahkan mereka para sahabat melihat langsung praktek bagaimana Al-Quran diamalkan, bagaimana sunnah dipahami, itu langsung kepada sumbernya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam imam-imam kita, ulama-ulama kita menjelaskan bagaimana para sahabat antusiasnya mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah kita dapatkan, para sahabat itu menantikan mempersiapkan Ramadan itu kurang lebih 6 bulan lamanya. Kalau kita persiapannya berapa bulan? 2 hari. Allah. Maka di sini menjadi pertanyaan, kenapa mereka sampai menyiapkan 6 bulan dan kenapa kita menyiapkan 2 hari sudah cukup? Sing didoleki beda, sing dikarepno beda. Napa jenengan target Ramadan? Saya bingung nih. Apa target kita Ramadan? Apa misi kita dalam Ramadan? Dan apa misi para sahabat? Kuwi sing perlu dipelajari. Ini sedikit mukadimahnya, saya mengulang yang pernah saya sampaikan di Masjid Al-Badar. Setiap tahun Pak, saya itu pasti nanya, kalau saya pas berkunjung ke rumah teman atau saya dikunjungi, selalu saya tanya, pripun kabari Ramadan? Gimana kabar Ramadannya? Nah, kalau Bapak nanti berkunjung atau dikunjungi ditanya gitu, jawabnya apa? Alhamdulillah lancar. Nggih mboten? Niku jawaban klasik mulai TK sampai saiki jawaban ini niku. Leres? Leres? Kira-kira jenengan ngomong lancar iku sing dimaksud lancar iki apa nih? Iki sing perlu ditandani ning kene kuwi, Pak. Karena puasa itu punya target agenda tertinggi dalam hidup. Puasa memiliki agenda terbesar dalam Islam. Apa itu? Membentuk masyarakat takwa. La'allakum itu target. La'allakum itu agenda. Sehingga fokus perhatian kita, kalau panjenengan dengan saya ingin melihat puasa saya berhasil atau tidak, bukan ngelihat aku wis gak mangan sak wulan duduk teko kunune. Sampun kula paringi contoh-contoh sederhana. Orang dikatakan sukses berobat
Itu dari apanya? Betul nanti berobatnya. Nanti dikatakan orang berobat sukses itu dari apa? Coba kalau kita terapi berobat, lalu ditanya, piye berobatnya sampean? Alhamdulillah lancar. Ya seminggu 2 kali ke dokter kontrol, obat sak kresek ya wis entek. Ya, alhamdulillah lancar. Napa sing lancar? Ngombe obate. Penyakit sampean piye? Iku sing gak kula mbek sampean konangi Ramadan kuwi. Kula mbek sampean sibuk dugi mriki. Ritualisme yang diperhatikan. Bukan tidak boleh, karena itu bagian dari bagian ibadah Ramadan. Tapi inti daripada Ramadan bukan pada ritualismenya, tapi pada target la'allakum. Sehingga evaluasi yang perlu kita perhatikan, sudahkah jiwaku terbentuk menjadi orang yang bertakwa? Bukan ritualismenya. Puasa gak duwe utang, taraweh gak tahu nyendat, iktikaf 10 hari full tidur terus. Ya napa? Bukan itu. Itu ritualisme. Target sudah terbentuk apa mbak karakter ini. Itu nanti yang perlu dilihat. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita belajar dengan serius dengan Ramadan, sudah cukup untuk memperbaiki diri. Sudah cukup untuk membentuk karakter, apalagi membangun jiwa, membangun pribadi, membangun masyarakat, dan membangun negara yang besar ini dengan puasa. Tapi sampeyan tinggal engko sing gumbyek niku buber, iku sing rame niku. Buber wami ngoten niku gak tarawih. Halo? Halo? Mari bukber bareng gak sholat maghrib. Loh, saya sering ngonangi kok, saya wong embongan saya ini. Banyak itu bukber bagi-bagi, orang ono sing sholat maghrib. Iki ya apa to, jom. Apa ndak boleh bagi-bagi buka bersama? Sangat bagus. Cuma sholat toh maghrib. Maghrib iki wajib. Memberi makan itu bukan wajib, satu kewajiban mutlak. Saged dipaham? Saged dipaham? No. Engko sampean sholat tarawih isya ora sholat. Iki kuwalik jenenge. Padha karo mungkin pas Idul Fitri jam 3 wis tangi, wates keramas, nyetrika celana, nyetrika sarung dienggo sholat Id. Subuh ora sholat. Ana apa ora? Ana apa ora? Iku jenenge kuwalik. Niku sak pirang-pirang wong muslim sing kados mekaten niku. Sak pirang-pirang ewonan. Iku jenenge kuwalik. Sampeyan gawe sabuk itu enggak dilarang, boleh, tapi celonono. Lha mesti enggak celonoan sabukan. Sampeyan gawe dasi boleh, tapi kelambe nono. Lah sampeyan gawe dasi gak? Sing wajib iku dhisikno. Saged dipaham? Pun apa itu takwa? Itu target terbesar, Pak. Wis gak usah muluk-muluk. Evaluasi, apakah saya sudah terbentuk jiwa takwa? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Takwa itu kalau menurut bahasa artinya menjaga. Hati-hati, waspada. Itu takwa. Saya yakin banyak teman-teman kita dengan keterbatasan ilmu mboten ngerti apa sih takwa. Ya krungu takwa, apa iku takwa? Kata sing mboten semerap. Soalnya dereng nanti dijelaskan rinci. Pokoknya khotbah niku marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa. Apa iku takwa? Orang ngerti. Berarti kita diajak pada sesuatu yang kita nggak ngerti. Makanya kalau ngerti, ngerti. Jadi takwa niku nek nurut bahasa Bapak Ibu maknanya wako, dari kata dasar wako artinya menjaga.
Al-wiqayah maknanya dua, hati-hati dan waspada. Sehingga dilihat dari sisi bahasa iku wis kena dirasakno sapa wong sing takwa. Wong sing takwa berarti punya sifat menjaga, hati-hati, waspada terhadap apa? Engko dioncai maneh niku. Adapun takwa menurut syariat itu artinya imtithal awamiri wajtinabu nawahi. Nek takwa niku nurut syariat, saya bahasa Jawa sampean paham nggih. Wah. Nek bahasa Indonesia paham kabeh soalnya nonton sinetron. Nggih. Jadi takwa itu kalau menurut syariat artinya apa? Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jadi ketika khotib mengajak marilah kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya, itu kita diajak mari kita jalankan perintah Allah dengan serius dan kita jauhi larangan Allah dengan serius. Pertanyaannya, sudah seriuskah kita? Bagaimana mata kita sudah selamat dari yang haram? Loh, jadi serius kok leren? Nonton video dibuka sing metu wong wedok adus lewati napa pentelengi. Lho ngono kok takwa? Lewati nek pas karo bojone. Sudah selamat lisan kita dari perkara haram, baik yang keluar maupun yang masuk. Saya hari raya unjung-unjung, Bang. Assalamualaikum salam. Saya masuk, ada tamu keluar. Saya tanya, niki mau kerabate? Nggih, seponaan. Suami istri napa? Nggih. Niku sing wedok niku Ustaz judes kari mantune niku. Sik salaman. Lho niki hak niki. Bu, ampun mari salaman rek dirasani. Lho, kula niki mboten ngrasani Ustaz, kenyataan. Itu hari raya. Jabatan tangan baru saja 5 menit belum hilang angetnya ini. Sudah dimakan dagingnya ini. Terjadi mboten? Engko ponakan sampean datang, aku gak mungkin datang gak ngomong, itu gak mungkin. Nggih mboten? Nggih mboten? Heeh. Wis nang dulurmu sampean. Nggih sampun. Nang masmu iku saiki ana endi? Wonten mriku. Masmu iki apa? Gak teges mbek bapake. Mulai niku mukadimah. Terjadi ora kroso. Takwa tidak demikian. Oleh karena itu saya sampaikan terlebih dahulu 3 perkara penting dalam masalah Ramadan, istilah yang dipakai oleh para ulama ketika menjelaskan mahwa asyam, Ramadan itu apa. Para ulama menegaskan syahrul Ramadan, 1, syahrul riyadhah, bulan untuk berlatih. 1, bulan untuk apa? Berlatih. Yang kedua, syahru tarbiyah, bulan pembinaan. Jadi Ramadan itu membina kita, dididik kita dengan Ramadan. Yang ketiga disebut syahrut takwin, at-takwin, yaitu bulan pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu bulan Ramadan. Ramadan disebut bulan apa tadi? Latihan. Yang kedua pembinaan. Yang ketiga pembentukan. Itu Ramadan, kita itu dilatih, dibina, dibentuk.
sehingga nanti menghasilkan sebuah wujud manusia yang disebut takwa. Itu hasil latihan, itu hasil pembinaan, itu hasil pembentukan. Takwa terbentuk sebuah karakter. Inilah hasil Ramadan. Jiwa-jiwa yang terdidik, jiwa-jiwa yang terbina, jiwa-jiwa yang terus diasah dan dilatih. Nah, sekarang persoalannya apa yang perlu dilatih, apa yang perlu dibina, apa yang perlu dibentuk. Yang pertama, yang perlu dibina, dilatih dan dibentuk itu adalah al-hadr, sifat hati-hati. Ini sehingga dengan sifat hati-hati, sifat waspada itu nanti menghasilkan dua karakter yang merupakan puncak dari ibadah hati. Sagedipun pahami, empun tilem lho nggih. Aku ngomong tak buanter aku cek gak turu karep. Dene sampean turu nggih monggo disiapkan bismikallahumma amutu wa. Engko nek wis tangi digugah Mas pengajianipun mantun, yang lain baca doa kafaratul majelis, jenengan langsung baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Buyar pengajian nih. Nah, jadi yang nomor setunggal napa sing perlu dilatih? Napa? Sifat hati-hati, sifat waspada. Perhatikan, sifat hati-hati, sifat waspada. Itu sing perlu dilatih. Lah ini nanti kalau sudah dilatih, dibiasakan, itu namanya pembinaan. Lah kalau sudah dibina secara istimror, berkesinambungan, itu namanya pembentukan. Lahir sebuah sifat, dua karakter. Ini yang akan merubah pribadi seseorang. Dua karakter yang akan membentuk rumah tangga sakinah. Dua karakter yang akan membentuk masyarakat yang madani. Dua karakter yang akan membentuk baldatun thayyibun ghafur. Negara itu dibentuk dari sini. Apa dua sifat tersebut? Yang pertama sifat wara', yang kedua sifat zuhud. Itu hasil pembinaan nanti. Hati-hati, waspada. Menghasilkan dua sifat, yang mana dua sifat ini merupakan puncak ibadahnya hati. Ibadah niku wonten pinten Ibu? Mulai tenger-tenger ini pucet kabeh takon iki. Bapak-bapak, ibadah itu ada berapa macam? Satu, ibadah napa? Ya napa? Zahir, terus batin. Wis niku tok. Ibadah niku wonten gangsal. Ibadah wonten pinten? Gangsal. Niku dijelasaken wonten ngene kitab Qaulul Mufid fi Kitabit Tauhid. Nomor setunggal ibadah lafziyah. Ibadah lisan. Nomor setunggal ibadah apa? Lisan, baca Quran, zikir, mengucapkan salam, menyapa tetangga, menanyakan keadaan tetangga, mendoakan tetangga, menasihati istri, mengingatkan suami. Itu nanti dicatat 1, ini 2 sampai ngelumpuk, ada sekitar 30-an berapa itu ibadah lisan. Meneng niku termasuk ibadah. Nek menengi teko barang maksiat, tapi nek meneng diceluk sing lanang niku maksiat. Paham Bu? Paham Bu? Meneng ketika bicara maksiat itu ibadah, tapi nek meneng dijak ngomong sing lanang niku padha menengi, tapi beda.
Pun itu ibadah lisan macam-macam niku mangke. Nomor kali disebut ibadah fi'liyah, ibadah dengan perbuatan. Seperti kita berjalan ziarah ke rumah orang tua kita, berjalan ziarah jenguk tetangga, berjalan membantu orang dalam meringankan bebannya, dan bermacam-macam. Jenengan masuk masjid, ada sandal morat marit jenengan tata, ada keset mencelat kidang jenengan rapikan, ada kamar mandi kok kotor jenengan resi. Itu ibadah fisik, namanya ibadah fi'liyah. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa sing diambil komek didik? Di sini saya dilihat tadi ada kamar mandi banyak itu. Begitu bapak masuk beleng, ternyata ono sing durung disiram, sik wutuh. Gak usah ditakoni sing wutuh napa ne Ustaz. Ayo, begitu jenengan masuk kamar mandi, di sini ada 5 kamar mandi. Begitu jenengan masuk beleng, di situ kotor. Yang kita lakukan apa? Ngersii apa pindah kamar? Halo? Tuh, konangan ning kene sampean. Kok gak sampean resiki? Jawabnya apa? Ora melu ngising. Nggih mboten? Dorong terbentuk. Itu hadis yang paling ringan. Itu ibadah sing paling sederhana. Ibadah toharoh, membersihkan. Jenengan kali kula wis gagal. Ternyata kita sendiri gagal, belum bisa mempraktekkan ini. Lakukan, itu ibadah yang mulia. Gak perlu di shooting, gak perlu di selfie. Resik-resik lur. Anak wengi sing gak disirami lur. Kengangguran. Saya kalau ngetes ustadz-ustadz muda itu begitu Pak. Karena dai itu bukan cuma ceramah. Dai bukan cuma memberikan penjelasan. Dai bukan cuma membacakan ayat. Dai harus menjadi teladan. Iku sing arang saiki. Nek ceramah sak pirang-pirang, sing jadi teladan sopo. Makanya nggak terbentuk masyarakat yang baik karena gak ono contoh nih. Contoh sing boten wonten sakniki niku. Nek ceramah sak pirang-pirang. Contoh doa yang kita baca tiap hari kan menika, Pak. Wa ja'alna lil mut, itu doa kita. Jadikan aku imam. Itu artinya nopo? Jadikan aku teladan yang patut untuk diteladani. Itu doaku lambe sampean. Ayo dilatih sing ngoten-ngoten niku, Pak. Nggak loro keluar dari masjid ada gelas-gelas aquas berserakan, ya didelok toh. Ngono ku cari hadis at-tuhur satrul iman. Reketeka. Saya nopo niku? Kesucian itu bagian dari kapan prakteknya kapan. Makanya ketika kita keluar ketemu seperti itu bukan kebetulan. Termasuk kita masuk kamar mandi kok kotor, kok kumuh, loh kok kita pindah, itu gagal. Itu ujian dari Allah. Kita ketemu seperti itu kebetulan apa enggak? Hah? Kebetulan apa enggak? Hah? Ada peristiwa terjadi kebetulan? Hah? Ada. Itu diuji panjenengan dengan ternyata gagal gitu. Iku mang jawabane. Lah kok gak sampean resi? Wong gak melok ngising kok. Bon, itu ibadah Yang ketiga, ibadah qalbiyah. Ibadah dengan hati. Ibadah dengan hati. Lah ibadah dengan hati itu banyak, Pak. Khusyuk, sabar, zuhud, qanaah, ya, tawadhu, al-af, memaafkan, al-iktisad, sederhana. Nah, itu bagian dari ibadah hati. Yang keempat, ibadah maliyah. Ibadah dengan harta. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Bedane sedekah kali infak niku nopo? Tenger mana?
Bedane infak kali sedekah niku napa? Nek infak niku sanes sedekah. Nek sedekah sampean gak tak tewodok sampean. Napa bedane ayo? Menerima zakat, infak, sedekah. Kok dadane sitok ae nek padha? Kenapa kok ditulis dhewe-dhewe? Karena maknanya beda. Nek infak identik dengan materi, maknanya lebih spesifik. Kalau sedekah itu maknanya lebih luas. Ngaten Mbak, bisa dengan senyum, bisa dengan tenaga. Jenengan matur, Mas tolong ngapunten selerekane celana sampean buka, iku sedekah. Karena menyelamatkan seseorang. Ngapunten Pak, niki kok kotor sedanten diusap, itu sedekah. Paham niki? Menyapa orang sedekah, senyum pada orang sedekah, ucapan salam sedekah. Tapi nek ono infak ojo ucapkan salam. Nek ono kotak infak laku, duit ditokno ojo maca tasbih. Lah bacaan tasbih niku sedekah. Makane takmir harus pinter nulis. Jangan ditulisi kotak sedekah, keliru. Kotak infak. Nek kotak sedekah kula kuwatire begitu di internet dicekel subhanallah. Cari si nomor loro, alhamdulillah. Sing situ gak nguni, gak ngomong apa, cuma guyu. Akhirnya dibuka niku full sedekah, tapi gak ono duwite. Salah nulis jenengan. Harus ditulisi kotak infak. Itu beda nih. Itu ibadah yang keempat, namanya ibadah maliyah. Niki sederhana, simple Pak. Maka Ramadan ini jadikan akses buat kita menjadi orang-orang yang dermawan. Bon. Yang kelima, ibadatut tarkiyah. Ibadatut tarkiyah, ibadah dalam bentuk meninggalkan larangan. Jadi meninggalkan larangan itu bagian daripada ibadah pun. Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan mendidik kita yang pertama sifat hati-hati tadi. Nah, sifat hati-hati nanti ada dua tingkatan. Yang pertama, hati-hati dari yang dilarang. Yang kedua, hati-hati meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya ulangi. Makanya Islam ini kalau dipahami betul, itu luar biasa dahsyatnya. Betul-betul jiwa-jiwa manusia-manusia, pribadi-pribadi yang sangat unggul dan sangat menakjubkan. Kenapa? Karena Islam itu ngajari kita ojo sampai sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Puasa ngajari kita begitu. Simak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laisa siyam minal aql wasyarab. Hakikat puasa bukan sekedar nahan makan dan nahan minum. Perhatikan, hakikat puasa bukan sekedar nahan makan, nahan minum, tetapi innamasyam, hakikat puasa disebutkan tiga oleh Rasulullah. Satu, minal lahwi, dari hal yang sia-sia. Sudah mampu kita tinggalkan? Ayo. Ya, banyak momen-momen nanti kita yang sia-sia nih. Hati-hati ibu-ibu. Mulai besok sebagian sudah ada yang mengamalkan sia-sia ini. Dolei maghrib namanya ngabuburit. Dolei maghrib lah, maghrib mbok dolei iki. Sampeyan beruber ya jam 6. Sampeyan dengok-dengok ya jam 6. Jangan muter-muter ya, coba jenengan. Iku kan nyeneng no hati. Coba sampean pakai baca Quran, luar biasa. Bapak-bapak ngapunten.
Kita sebagai umat Islam target agendanya kita dalam harian kita itu khatam Quran berapa lama sekali? Setahun pisan. Lumayan. Tapi yo kebajut. Berapa? Masya Allah. Ini masalahnya. Bukan kita nggak mampu, nggak mau. Beto. Makanya di manajemen, dilatih, dibiasakan, dibentuk. Dalam riwayat-riwayat imam-imam kita seperti Imam Syafi'i, Ramadan khatam berapa kali beliau? Riwayat yang pernah kita dengar, 1 bulan berapa Imam Syafi'i? 60 kali. Nah sampean belas malah Allah, luar biasa ini Pak. Kenapa memang bukan biasa Ramadan ini? Sing kula kuwatiri kok ana pertandingan sepak bola tingkat dunia nih. Itu luar biasa menyita waktunya. Dan saya menghimbau teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman yang di Pemda Sidoarjo, ya teman-teman yang bekerja di sana, tolong kalau pas Ramadan, apalagi soalnya beberapa tahun yang lalu terjadi, nangis saya ngelihat Pak. Hadiri acara spektakuler menyambut Lailatul Qadar, lu ngono, dengan acara nada dan dakwah, lu ngono. Itu musim orang itikaf. Orang harus banyak tinggal di masjid, banyak mendekatkan diri ke sedekat-dekatnya. Pun jadi latihan pertama, latihan kehati-hatian, nanti menghasilkan 2 sifat ibu bapak. 1, hati-hati terhadap perkara yang dilarang. Yang kedua, hati-hati kepada sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kedua-duanya ditinggalkan. Niki beda tingkat. Kalau meninggalkan yang dilarang dan betul-betul dijaga, pokok sing dilarang nggak peduli haram submakruh, ditinggal sama dia. Itu namanya warok. Napa warok niku? Warok niku reok ponorogo. Warok itu disebutkan oleh Syekhul Islam, tarku ma takhafu yadurru fil akhirah. Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang kamu takutkan bahayanya di akhirat. Itu namanya warok. Makanya ulama-ulama yang warok niku sangat hati-hati berbicara, hati-hati, sangat hati-hati. Itu warok. Lah sakniki ceplas-ceplos ya. Mesuh niku wis koyo dikir pagi petang. Ceramah mesuh niku apa ya lek nggih mboten angsal, kapak-kapak mboten angsal. Ya. Wong Nabi sing matur, Nabi sing larang, nek gak iso ngomong apik, ngomong elek. Kok ngomong elek. Nek gak iso ngomong elek, diem kan begitu solusinya. Baik. Nanti jenengan ngapunten ini sekedar wawasan kemawon, sekedar wawasan saya mboten salah paham. Ada sebagian mengatakan Pak, ngomong ngelek, mesuh, iku sing penting gak teko atine, gak masalah. Lho ngono. Dadi mesuh tapi atine dzikir, iku rapopo. Iki puyeng saya mentafsirkan begini. Lambene mesuh, atine dzikir, iki ya apa? Sakniki ngeten mawon ken kula sampean praktekne, nek ana maratuwa sampean lewat, sampean ngomong, wedhus. Ana maratuwa liwat pekek. Ana maratuwa liwat sampean asu. Sampeyan kaget ngomong apa le? Oh niku lambe kula Pak, ati kula dzikir. Saged diterima? Syariat Al-Qur'an wasiat para nabi enggak ada seperti itu.
Karena orang kalau melakukan sesuatu termasuk ucapan yang bukan dari hati, itu ada beberapa kemungkinan. Ngomong bukan dari hati, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mengigau, ngelindur. Jadi sampean ngelindur meso-meso gak dosa. Makanya kepingin meso ngelinduro. Lah ngelindur kan di luar akal. Nah itu betul. Satu. Yang kedua, mabuk. Nah itu ngomong di luar dari hatinya. Yang ketiga, gila. Itu di luar dari hatinya. Lah kalau ngomong sementara sadar nggak dari hatinya bagaimana? Pun ya hati-hati dari sifat. Itu namanya warok, meninggalkan sesuatu yang kamu takutkan bahayanya di akhirat. Hati-hati, Masya Allah. Yang kedua, menghasilkan sifat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Az-zuhud. Sehingga poin pertama, takwa mendidik kita menjadi orang yang warok dan menjadikan kita sebagai orang yang zuhud. Disebutkan dalam hadis pas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, hakikat puasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, meninggalkan kata-kata rofas, kata-kata jorok, kata-kata kasar tidak boleh diucapkan. Itu puasa. Itu puasa. Ya, jadi bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Omongan kasar, omongan jorok, omongan jelek itu harus dijaga. Hati-hati. Di sini nanti banyak ujian. Bapak-bapak pesen ke istri, mau tidur, Dek, gak gawe sayur, sayurin tek. Kata istri, gak usah, engko ayahku tak tangi dhisik, aku wis biasa tangi jam loro. Engko jam loro tak gawe sayur, paling setengah jam wis mateng. Kata suami, gak keturunan. Gak. Qadarullah bablas. Jam 3:20 baru bangun. Pak, jenengan tadi sebelum tidur sudah wanti-wanti istri al-ngeyel. Begitu masuk menjelang subuh wis mepet, jenengan tangi, bapak-bapak tadi udah pesen meneng apa muni? Meneng apa muni? Muni ya apa? Ya apa iki padangan? Aku lah wis ngomong, Bu, gak gawe sayur, awakmu sing ngececret. Kak, aku nek tangi jam loro wis biasa. Ngene iki ya apa? Dimasakno sayur apa? Gak usah masak. Dilu ae wis gak usah. Iku lho tak godhong kangkung, gak usah. Volume. Bu, Pak, itu bukan kebetulan, panjenengan sedang diuji. Ojo ndoleki enak itu. Dari situ jenengan sikap kita bagaimana? Ngoten, mari ngoten antri ikan bakar. Gak mateng-mateng, Bang. Antri suwe, leren mancing koyo sing dodol. Itu bukan kebetulan. Jenengan antri berobat ning puskesmas ke rumah sakit dapat nomor 40. Masya Allah. Dapat nomor 40. Mari ngoten pegawai ini ada kenalan akrab dengan jenengan. CS. Loh, Bude, jenengan ngapain? Antri, Mbak. Nomor pinten? Sekawan doso. Ini Ramadan. Saya kula gawane, sampean kekno napa mboten?
Sampeyan kene napa mboten? Pemerintah korupsi, praktek kasane. Lah sampeyan niku apa iku? Iku mah ngopo? Kita ini punya potensi. Katirioyo servis sepeda ngantri oleh nomor 30. Mari ngoten penservisnya ponakan jenengan. Lho Om, ngapain sampean? Servis Mas. Nomor pinten? 30. Asar engko dicandak. Wis tak gawone. Sampean kek napa ora? Kek napa ora? Seneng sing ngenteni ndisi. Jadi sampean seneng saat orang mangkel, dan itu puasa kita lakukan. Terus kita menghujat orang-orang yang korupsi, Kak Cucut. Wong kita itu loh punya potensi seperti itu. Wes gak usah muluk-muluk, perbaiki diri sendiri. Saya banyak ujian, Pak. Saya banyak ujian. Makanya saya kalau masuk ke warung, jamaah-jamaah saya niku saya nyamar nih. Pakai topi, pakai jaket, pakai masker. Bu, soto. Oh nggih, lho ngene kono sing ngonangi, watuk kula gak kena konangan. Ah, Ustaz Tro, oh nggih. Waduh konangan iki. Akhirnya gak bayar. Mboten seneng, Pak saya itu mboten. Kenapa? Besok jangan balik sungkan ngoten lho. Kan awak dhewe belajar gak rai gedhe. Saya itu ya Allah. Lo kayak begini nih loh Pak. Kayak begini nih loh. Sudahkah terbentuk pada diri kita? Itu target Ramadan. Makanya Ramadan itu bukan biasa, itu pembinaan. Dibina kita ini, gitu loh. Diajari kita ini. Pun itu yang kedua kata Nabi, hakikat puasa satu meninggalkan yang sia-sia. Meninggalkan sia-sia tadi sikap apa? Ya Allah. Meninggalkan yang sia-sia tadi apa? Warung tak kewetaki lho Bu sampean. Ya Allah ya Karim. Mangkane nek anak gak pinter aja dilok-ilok nih. Iki durung keluar dari masjid iki. Durung pindah, pantat kita masih duduk di tempat kita. Ditakoni materi, wis ngliyeng. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia apa tadi? Zuhud. Wis kana bukan cuma yang haram, sing kana manfaat ini kudu ditinggal. Itu zuhud dan itu puasa yang ngajari kita. Ini kalau diterapkan, maka waktu-waktu kaum muslimin itu semuanya bermanfaat. Luar biasa umat Islam. Dan yang terakhir kata Nabi, apa kata beliau? Wa idza syabaka alaik ahadun au jahala alaik. Kalau ada seseorang mencacimu, menghujatmu, mencelamu atau membodohimu, katakan kepadanya, saya sedang puasa. Berarti sifat apa? Sifat apa Bu? Sifat sabar Bu. Lu kadung seneng warok-warok kabeh. Ngene iki garek kula mboten sabar. Dua murid grewegetno ngeten. Lah saya dorong buyar wis. Ngene anake belajar gak iso dicethili, dicundu, dikeplok. Ternyata ada ahli warisnya. Pun ini baru satu hadis Pak. Baru satu. Jadi ayo ditoto betul diri kita, lisan kita, pendengar kita. Kalau kita dapat berita ini, soalnya jangankan kita, ustadz, poro kiai, kula simak banyak yang gagal. Apa itu? Mendengar berita langsung disampaikan. Itu gak oleh. Yang melarang siapa? Rasul yang melarang. Innallaha la yardha thalatha. Allah tidak ridho terhadap 3 perkara. 1, kila waqala. Dikatakan, mengatakan.
menceritakan hasil diceritani. Itu ndak boleh. Kenapa? Apakah yang diceritakan itu betul? Ini jangankan kita, para penceramah yang saya soroti tadi, termasuk kita ustadz-ustadz, itu banyak yang gagal menceritakan hasil diceritani. Itu ndak boleh. Karena kalau dalam Islam, begitu ada berita harus klarifikasi. Betulkah yang diceritani itu? Nanti dibuka wonten dari surat Al-Hujurat. Itu banyak pelajaran yang berharga dalam surat Al-Hujurat nih. Sampun niki. Nah, maka 3 poin di dalam satu hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. 1, puasa ngajari kita zuhud. 2, ngajari kita warok. 3, ngajari kita sabar. Puncak ketakwaan itu pada kesabaran. Puncak ketakwaan itu ada pada kesabaran. Sehingga sifat yang paling menonjol orang-orang yang sukses di dalam Ramadan adalah sifat sabar. Jadi kalau orang sudah punya sifat sabar, dikaruniai kesabaran, diberi nikmat kesabaran, berarti sifat-sifat mulia yang lain itu akan Allah berikan kepadanya. Bisa disimak di dalam surat Fussilat, surat 41. Monggo yang bawa mushaf, surat 41 ayat 35. Surat 41 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim." Iya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, niki makanya di dalam mulai kehidupan kita belajar dari sini, kita jangan gampang-gampang memutuskan masalah karena emosi. Jangan gampang terpancing dengan kemarahan karena hal-hal yang tidak menyenangkan. Satu riwayat terakhir ingin saya hadirkan. Suatu ketika Rasulullah menyaksikan Abu Bakar radhiyallahu an dicaci maki orang. Abu Bakar dicaci maki orang, dicela seseorang, dicemooh sama seseorang, dihujat seseorang. Abu Bakar tidak ngeladeni, Abu Bakar diam. Nah, Nabi SAW melihat Abu Bakar berbuat demikian, niku takjub ibu. Akhirnya Nabi duduk dan Nabi tersenyum. Nabi duduk dan Nabi tersenyum, melihat sifatnya Abu Bakar tidak terpancing dengan hujatan, tidak terpancing dengan cemoohan. Lah akhirnya orang yang mencemooh niki gregeten, tambah nemen gitu loh. Akhirnya Abu Bakar terjebak, terpancing sedikit lalu membalas. Melihat Abu Bakar membalas, Nabi berdiri dan wajahnya cemberut lalu meninggalkan tempat itu. Abu Bakar sadar, ini ono sing salah saya ini. Akhirnya Abu Bakar mengejar Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ketika saya dicaci maki, ketika saya dihujat, ketika saya dicela, ketika saya dicemooh, saya diam. Dan Anda melihat, tersenyum dan duduk. Begitu saya balas sedikit balasan, Anda marah, berdiri dan pergi. Apa yang salah? Ada yang keliru tak?" Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, ketika kamu dicaci, dicela, dihujat, diem dan aku tersenyum. Kenapa? Karena aku sungguh melihat malaikat ada di sampingmu dan mencaci maki orang ini. Makanya aku tersenyum. Kamu dicaci maki, dihujat, kamu diem, aku tersenyum karena aku melihat
malaikat ada di sampingmu dan menghujat orang tersebut. Begitu kamu mencaci, balas cacian itu, balas cemoohan itu walaupun tidak banyak, aku melihat malaikat itu pergi dari sampingmu, digantikan setan mendampingimu untuk membantu ikut menghujat kepadanya. Makanya aku pergi, tidak suka karena kamu dibantu oleh setan. Makanya bales cemoohan niku lezat. Nggih mboten. Rata-rata sing jenenge bales mesti 2 kali lipat. Sampai tinggal arek cilik-cilik nek tukaran, sing situk nyawat, tul balese, tul. Lho nggih mboten. Sampai tinggali. Termasuk kita. Lho jangankan kita, Ummul Mukminina Aisyah terpancing. Nah disinilah letaknya kula panjenengan mangke diuji oleh Allah. Maka dalam selama 1 bulan, ayo kita jadikan 1 itu latihan, 2 pembinaan, 3 ini baru 2 sifat zuhud dan warok. Padahal sebenarnya yang harus kita bahas ada sekitar 18 sifat hasil Ramadan. Nanti kita lanjutkan setelah hari raya. Waktu sudah habis, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Semakin hati-hati, semakin dewasa, jangan terpancing emosi, jangan terpancing masalah. Ya, setiap kali akan berbuat, setiap kali akan berbicara, pertimbangkan matang karena setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.